inna ma jahilna dzakirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul alim. Bapak, Ibu, ikhwah sekalian, mujahid mujahidah pejuang kajian subuh, alhamdulillah di kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga bisa hadir sama-sama meskipun masih di Zoom seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita di Sabtu subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita di kesempatan kali ini bagian dari syukur kita kehadirat Allah, memanfaatkan kenikmatan yang Allah karuniakan, sehingga mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang kemudian Allah tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita, yang insya Allah kali ini akan mengambil tema Ar-Rasul Al-Muallim. Sebelum itu, marilah kita buka kegiatan kajian subuh ini dengan sama-sama mengucapkan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Allahumma ya alimu alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul alim. Ya Allah, yang alim, yang maha mengetahui, ajarkan kepada kami apa yang tidak kami ketahui. Ingatkan yang kami lupa, manfaatkan yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan tilawah terlebih dahulu seperti pembiasaan kita di Darul Hikam. Mangga yang mau membawa Al-Quran terlebih dahulu, kita akan buka surah Al-Baqarah. Ayatnya ayat 151 sampai 154 sajalah. Insya Allah kajian di pekan ini, subuh ini, kita akan kehadiran Ustadz Farizadi LCMH yang akan memberikan materinya. Sepertinya masih belum hadir ya Ustadz Faisal ya. Nanti mohon diingatkan jika sudah hadir. Kita membaca surah Al-Baqarah 151 hingga 154. Baik, izin memandu. Kita mulai dengan ta'uz, langsung ke ayatnya ya. Ta'uz, tidak lanjutkan basmalah, ta'uz langsung ke ayatnya karena kita di tengah-tengah ayat. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkirukum
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Shadaqallahul azim. Kita bacakan terjemahannya. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, yaitu Muhammad SAW, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepada kalian kitab Al-Quran dan juga hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pasti akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kalian mengatakan kepada yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah membaca surah Al-Quran. Selanjutnya, alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Faris Izzadi LCMH sudah bergabung. Ustadz? Ya. Alhamdulillah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Darul Hikam, Keluarga Besar Darul Hikam, Ustaz. Pertama kami ucapkan terima kasih sudah berkenan bersilaturahim bersama kami keluarga besar di Darul Hikam. Insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana tema yang disebutkan, yaitu Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ya, Rasulullah seorang mu'allim, sang guru. Oleh karenanya, kita langsung saja menyimak sama-sama pemaparan dari guru kita semua, Al-Ustadz Faris Izzadi LCMH. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, hatur nuhun Ustadz Rishan. Saya share screen dulu ya. Enggak, Ustadz. Bisa Ustadz ya? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa
bertatap muka, bersilaturahmi, belajar bersama mengenai tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka dari itu, puji dan syukur sudah sangat harus gitu ya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian yang kedua, tidak lupa juga kita selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, juga kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada DPU Darul Hikam ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, sharing bersama, terutama ada ini ya, guru saya, Prof. Nedi, hatur nuhun, juga Bapak Ibu sekalian, keluarga besar DPU Darul Hikam. Bapak Ibu, insya Allah yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru. Mungkin kita semua sering mendengar ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Artinya yang harus menjadi role model, yang harus menjadi panutan bagi umat Islam itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa? Dalam semua hal, gitu ya. Jadi ketika kita butuh panutan sebagai bagaimana sih Rasulullah itu ketika menjadi seorang kepala keluarga, maka panutannya adalah Rasulullah. Bagaimana siapa yang harus kita jadikan role model ketika misalkan kita ingin hidup di masyarakat. Ya, role model yang sejati adalah Rasulullah. Ketika kita bertanya siapa sosok pemimpin yang harus kita jadikan teladan, ya jawabannya adalah Rasulullah. Kemudian juga dengan ini ya, siapakah sosok guru yang harus kita jadikan suri tauladan? Pastinya yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan panutan ketika kita ingin melihat role model seorang guru yang terbaik itu seperti apa. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru. Ini saya ambil dari salah satu kitab, judulnya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Rasul adalah Rasul Sang Guru, karya salah satu ulama di Riyadh di Saudi. Beliau menjelaskan mengenai ini sosok Rasulullah sebagai guru. Nah, baik, ini kita mulai yang pertama dari ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafil dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau al-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini ditulisnya al-ummiyin ya Bapak Ibu. Kalau di sini di Al-Quran diterjemahkannya al-ummiyin itu adalah yang buta huruf. Nah, tapi sebagian ulama hadis mengartikan al-ummiyin ini adalah orang-orang yang belum pernah mendapatkan kitab samawi sebelumnya. Jadi kalau misalkan orang Bani Israel, orang Nasrani itu tidak termasuk ke dalam al-ummiyin. Kenapa? Karena
mereka sebelumnya sudah mendapatkan Taurat dan Injil, yang mana Taurat dan Injil itu adalah kitab samawi. Nah, adapun orang-orang kafir Quraisy ketika itu, menurut sebagian ulama tafsir disebut al-ummiyin karena mereka tidak pernah menerima kitab samawi. Mereka penyembah berhala. Jadi yang dimaksud al-ummiyin di sini bisa artinya kaum yang buta huruf, tapi juga bisa diartikan kaum yang belum pernah mendapatkan kitab samawi. Maka Allah turunkan atau utus kepada mereka seorang rasul, dan rasul itu adalah bagian dari mereka. Apa tugasnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Karena Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantaranya malaikat Jibril, maka Rasulullah itu bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kemudian yuzakkihim, nah, mensucikan mereka, artinya mensucikan perbuatan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka sebelumnya orang-orang Arab jahiliyah itu mereka sangat mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak manusiawi begitu. Kayak misalkan kalau ada anak perempuan yang lahir, mereka kubur hidup-hidup. Kemudian kalau ada masalah dengan kaum yang lain, mereka selalu saling membalas dendam. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang jahiliyah, maka tugas Rasulullah adalah juga yuzakkihim, mensucikan mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan tugas Rasul juga mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, dan itu adalah Al-Hadis. Nah, jadi mengajar adalah salah satu tugas yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul itu punya sifat yang namanya tabligh, harus menyampaikan. Nah, dengan mengajarkan apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah wahyukan kepada seluruh umat ketika itu. Wa in kanu min qablu lafil dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini juga dengan Rasulullah mengajarkan, dengan Rasulullah mensucikan mereka, membacakan ayat-ayat Allah. Ini harapannya yang sebelumnya berada dalam kesesatan itu keluar dari kesesatan menuju menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu nas atau dalil dari Al-Qur'an bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pengajar, untuk menjadi seorang guru. Nah, ini ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Jadi, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad, kata Allah, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, basyiron wa nadhiron. Basyir itu artinya pembawa berita gembira, nadhir itu artinya sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nah, jadi Rasulullah juga diutus kata Allah untuk membawa kabar gembira, basyir, kemudian juga pemberi peringatan, nadhir. Nah, jadi sebagai guru juga ini, jadi pemberi peringatan itu juga adalah tugasnya seorang guru. Jadi ketika guru itu melihat anak didiknya misalkan ada yang kurang baik, maka dia harus memberikan peringatan. Ketika anak didiknya itu punya prestasi yang baik, dia menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia harus diberi kabar gembira atau berita gembira. Jadi harus seimbang antara basyir, memberikan kabar gembira, sama nadhir, pemberi peringatan. Nah, inilah yang Rasulullah ajarkan sebagai seorang guru. Jadi harus seimbang antara basyir dan antara nadhir. Nah, kemudian ini ada salah satu hadis yang
lumayan panjang, tapi nanti kita baca sedikit-sedikit. Nah, hadis ini yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sebagai guru. Jadi katanya suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, kemudian menuju ke Masjid Nabawi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah umroh. Itu kalau misalkan rumah Rasulullah itu yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah atau kuburannya. Karena kalau misalkan di Arab mah, makom itu artinya bukan kuburan, makom itu artinya tempat yang pernah digunakan gitu oleh seseorang. Atau kalau di bahasa Arabnya disebutnya biasanya madfan, kuburan itu. Nah, yang sekarang adanya kuburannya Rasulullah, nah itu adalah rumahnya Rasulullah dulu. Sedangkan Masjid Nabawi ketika itu adalah yang raudhah. Kalau misalkan di paling depan itu ada yang karpetnya warna hijau yang raudhah. Nah, jadi belum diluaskan sampai kayak sekarang. Dulu masih kecil. Jadi Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian masuk menuju ke Masjid Nabawi. Nah, di dalam masjid Rasulullah SAW mendapati atau melihat ada 2 buah majelis. Jadi para sahabat itu ada majelis A, kemudian ada majelis B. Dan antara satu dan yang kedua itu majelisnya aktivitasnya beda. Dalam majelis yang pertama, sekelompok sahabat itu berzikir menyebut asma Allah. Jadi berzikir, beristighfar, bertahlil, dan lain-lain. Kemudian mereka juga memohon kepada Allah untuk memenuhi hajat mereka, jadi berdoa. Jadi mengisi dengan zikir dan doa. Nah, kemudian sedangkan pada majelis yang berbeda atau majelis yang kedua, sekelompok sahabat lainnya itu mempelajari fikih, mempelajari hukum Islam, mempelajari halal dan haram. Kemudian mereka saling mengajarkan. Nah, mereka melakukan kajian perihal ketentuan agama dan hukum Islam. Kemudian Rasulullah SAW melihat kedua majelis tersebut, beliau bersabda, kedua majelis ini sama-sama baik, kata Rasulullah. Tetapi majelis yang satu itu lebih utama. Sambil Rasulullah menunjuk kepada majelis ta'lim atau yang sedang mengajarkan ilmu tadi. Mereka, kata Rasulullah SAW, sambil menunjuk kepada majelis zikir, berdoa dan berharap kepada Allah. Jadi kata Rasulullah ketika menunjuk kepada majelis ahli zikir, mereka ini berdoa, berharap kepada Allah, tapi kalau Allah menghendaki akan Allah kabulkan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan mengabulkan. Nah, adapun orang-orang yang duduk di majelis ta'lim, yang ada di sisi yang lain, kata Rasulullah, mereka itu sedang belajar ketentuan agama. Mereka juga mengajarkan orang-orang yang awam. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah berkata, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru atau sebagai mu'allim kalau di bahasa hadisnya. Nah, maka kata Rasulullah, orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini lebih utama. Kemudian Rasulullah melangkah mendekati majelis ta'lim yang sedang belajar ilmu-ilmu Islam. Kemudian Rasulullah duduk bersama mereka. Kemudian Rasulullah juga bergabung dan membicarakan masalah halal dan haram. Jadi ketika Rasulullah melihat ada majelis zikir dan majelis ta'lim, Rasulullah lebih memilih untuk duduk bersama orang yang menjelaskan majelis ta'lim, karena dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya saya ini diutus ke dunia untuk menjadi mu'allim, untuk menjadi seorang guru. Nah, ini jadi menguatkan ayat Al-Quran sebelumnya yang tidak eksplisit begitu ya, tidak terlalu tegas mengatakan bahwa Rasulullah itu seorang guru. Tadi dijelaskan hanya dalam ayat ini yu'allimuhumul kitab. Rasul itu mengajarkan Alkitab. Tapi kalau dalam hadis ini Rasulullah itu dengan secara tegas dan jelas menyatakan bahwa innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus ke dunia itu untuk menjadi seorang mu'allim atau seorang guru. Maka berbahagia kita ya yang aktif di dunia pendidikan, kita mengikuti salah satu sunnah atau teladannya Rasulullah. Jadi
Kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti sunnah yang lain, minimal kita bisa mengikuti sunnah beliau untuk menjadi seorang guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu peristiwa ya. Jadi ketika itu para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdemo, Bapak Ibu ya. Demonya kenapa? Minta minta uang belanjanya dinaikkan. Kan udah sudah lama mungkin ya tidak naik gitu. Akhirnya mereka minta untuk belanja bulanannya ditambah. Maka langsunglah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah atau dilepaskan gitu ya, tidak menjadi istrinya lagi. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan akan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi kata Allah kalau misalkan mereka masih menuntut ini dan itu, sudah dilepas aja. Nah, ketika turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada satu-satu kepada istri-istrinya. Jadi kata Rasulullah itu, masih mau nggak jadi istriku? Kalau memang mau silahkan, kalau tidak mau ya sudah, nanti akan saya ceraikan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, ya saya masih mau menjadi istrimu, wahai Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasulullah, beliau langsung bersabda ketika itu, innallaha lam yab'atni mu'annitan walakinallaha ba'atsani mu'alliman wa muyassiran. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menyulitkan siapapun, kata Rasulullah. Ketika Aisyah memilih untuk terus bersama Rasulullah dalam rumah tangga, Rasulullah berkata demikian, sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menyulitkan, namun Allah mengutusku untuk menjadi pengajar dan memudahkan. Ini juga harus kita garis bawahi ya, Bapak Ibu ya. Rasulullah itu diutus untuk menjadi guru, dia juga diutus untuk memudahkan perkara orang lain. Nah ini, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah salah satu peristiwa juga atau sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bijak ketika beliau menjadi seorang guru. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah, namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Jadi suatu ketika Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini bertasmid. Jadi ketika sedang ada jamaah sholat begitu, Muawiyah ini ikut di dalam jamaah. Kemudian ketika sedang sholat, di tengah-tengah sholat itu ada salah satu sahabat yang bersin. Ada yang bersin. Nah, ketika ada yang bersin kan Rasulullah mengajarkan kalau yang bersin harus membaca Alhamdulillah. Nah, orang yang mengucapkan Alhamdulillah itu maka harus bertasmid. Ya. Jadi ketika ini disebutkan dia bertasmid. Nah, ketika dia bertasmid itu mengucapkan tasmid, lantas orang-orang yang sedang sholat berjamaah ketika itu melihat dia dengan tatapan yang menghakimi. Jadi dilihatin. Karena orang-orang ini aneh ya. Kenapa ini orang bertasmid? Kan ketika sholat tidak boleh berkata apapun. Nah, dia bukannya diam gitu, malah protes gitu. Jadi malah mengucapkan hal-hal yang lain-lain gitu. Kenapa sih pada ngeliatin saya?
Kan saya hanya bertasmid, padahal sedang di tengah-tengah sholat gitu. Akhirnya ketika dia protes, ngomong ini dan itu, orang-orang kan tidak mau membalas ucapannya dengan ucapan lagi, karena mereka yang lain tahu bahwa itu membatalkan sholat ya. Kalimat atau ucapan-ucapan yang di luar sholat itu akan membatalkan sholat. Maka orang-orang itu ketika dia bicara hanya memukul paha mereka. Jadi orang-orang yang lagi sholat itu memukul paha mereka agar orang yang tadi ini Muawiyah ini diam, tidak bicara lagi. Maka kata Muawiyah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholatnya, nah Rasulullah itu memanggil Muawiyah. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, nah Muawiyah ini ngasih testimoni. Kata Muawiyah, aku belum pernah melihat seorang guru yang lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada Rasulullah atau setelahnya. Wallahi, demi Allah, kata beliau, dia tidak mencelaku, wala dorobani, dia juga tidak memukulku, wala syatamani, dia juga Rasulullah tidak mengejekku. Jadi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kalau misalkan kita lihat mungkin itu kesalahan fatal ya, ketika sholat buat keributan. Tapi kata beliau, demi Allah Rasulullah itu tidak mencelaku sedikit pun, walaupun aku melakukan kesalahan. Rasul juga tidak mukul, nggak ngejek juga tidak. Kemudian kata Muawiyah, ketika Rasulullah memanggil saya itu, Rasulullah hanya bersabda seperti ini, sesungguhnya dalam sholat tidak boleh kita mengucapkan selain bacaan-bacaan sholat. Sesungguhnya di dalam sholat itu isinya adalah takbir, tasbih, tahmid, dan qiraatul Quran atau bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi Rasulullah itu ketika melihat ada sahabatnya atau muridnya yang melakukan kesalahan, jadi Rasulullah tidak pernah mempermalukan mereka, tidak mencela, kemudian tidak menyakiti, juga tidak diejek. Malah Rasulullah itu mengingatkan dengan cara yang baik. Jadi ketika selesai sholat, Rasulullah memanggil Muawiyah. Jadi tidak dikumpulkan dengan para sahabat yang lainnya. Terus dikasih tahu ini kesalahannya ini. Nah, tidak demikian caranya. Tapi Rasulullah selesai sholat, dipanggil Muawiyah, jadi hanya ada Rasulullah dan Muawiyah. Kemudian Rasulullah mengatakan begitu. Sesungguhnya kalau sholat itu nggak boleh ada la yasluhu fihi min kalamin nas. Tidak boleh ada ucapan-ucapan selain bacaan sholat. Sesungguhnya dalam sholat itu takbir, tasbih, tahmid, dan bacaan Al-Quran. Maka tidak heran kalau misalkan Muawiyah ini berkata bahwa dia tidak pernah melihat guru yang lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah ada atau sesudahnya. Jadi Muawiyah ini sangat takjub gitu ya, melihat bagaimana cara Rasulullah mengajari dirinya. Jadi ini bahwa Rasulullah itu adalah sosok guru yang sangat bijak. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini yang selanjutnya, kalau di sini diberi judul sebagai seorang guru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ada dalam salah satu hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa Rasulullah itu sering mengucapkan doa ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar ya, sering dengar doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Jadi ini boleh ya Bapak Ibu dipraktekkan mungkin setelah selesai sholat, atau misalkan ketika sholat tahajud gitu ya. Ini boleh dipraktekkan doa yang Rasulullah ucapkan. Atau misalkan sebelum belajar ini bisa juga dipraktekkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'.
Jadi ada 4 hal yang diminta. Nah, tapi yang kita fokuskan untuk hal ini adalah di doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini. Jadi Rasulullah itu selalu berdoa begini, agar dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajar dengan ucapan dan tindakannya. Nah, ini penjelasan dari penulis buku ini. Jadi kata beliau, Rasulullah itu mengajar dengan ucapan dan tindakannya. Jadi kalau misalkan dulu saya pernah belajar ada fikih dakwah atau metode untuk berdakwah, dalam buku itu dijelaskan bahwa yang namanya dakwah itu ada 2, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Ada yang dakwah hanya dengan lisannya, dengan ucapannya, ada juga yang berdakwah dengan menjadi contoh dengan tindakan berdakwah. Nah, kata buku itu lebih efektif ketika berdakwah itu bil hal atau dengan tindakan, karena ketika itu orang akan melihat secara langsung begitu. Nah, jadi Rasulullah itu mengajar dengan ucapan dan tindakan. Jadi tidak hanya dengan ucapan saja Rasulullah mengajarkan harus begini, harus begitu, tapi Rasulullah juga mengajar dengan tindakannya. Jadi agar para sahabat itu dapat melihat Rasulullah, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu juga adalah salah satu bagaimana Rasulullah mengajar para sahabatnya. Nah, ini juga jadi pegangan ya buat kita. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya cukup dengan ucapan dalam mendidik peserta didik itu, murid, tetapi juga harus dengan tindakan kita. Jadi ada katanya kalau memberi contoh itu gampang, yang sulit itu menjadi contoh. Nah, maka kita mulai sekarang mudah-mudahan kita bisa mulai berlatih bagaimana kita tidak memberi contoh tapi menjadi contoh. Nah, itu. Kalau memberi kan kita hanya memberi aja. Tapi kalau menjadi contoh, kita juga harus mempraktekkan apa yang sebelumnya kita kasih contoh. Nah, maka yang kembali lagi ke doa yang tadi, nah maka kata penulis doa ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW bahwa kita itu tidak perlu belajar atau mengajarkan ilmu yang kira-kiranya tidak akan bermanfaat, baik di dunia ataupun nanti untuk akhirat kita. Jadi tidak usah katanya mempelajari atau mengajarkan ilmu yang kira-kira tidak ada manfaatnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah SAW ketika mengajar ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, jadi ini Rasulullah itu ya, sifatnya begini. Jadi ketika ada saudaranya yang menderita, itu Rasulullah juga merasakan berat gitu. Kalau dalam hadis mah dijelaskan al-mu'minu lil mu'mini yashuddu kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi harus saling menguatkan. Ada juga hadis yang menyebutkan idzashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad. Jadi saudara mukmin itu seperti satu jasad gitu. Jadi kalau misalkan di salah satu anggota tubuhnya itu ada yang sakit,
maka seluruh tubuh itu akan merasakan kesakitannya. Nah, artinya kan kita harus empati kepada saudara-saudara kita yang seiman yang sedang tertimpa musibah. Nah, dan itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berat, nah kalau misalkan melihat orang lain menderita. Kemudian harisun alaikum, sangat menginginkan kita itu menjadi orang-orang yang beriman, dan Rasulullah sangat menginginkan kita itu termasuk orang-orang yang selamat, gitu ya. Berarti kita juga harus mengharapkan sesuatu yang baik untuk saudara-saudara kita, untuk murid kita, untuk guru-guru kita. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan juga penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu, selanjutnya ada bagaimana Rasulullah mengajar. Ini ada salah satu riwayat dari Malik bin Huwairis Al-Laisi. Nah, jadi Malik bin Huwairis Al-Laisi ini adalah salah satu sahabat, dan ketika beliau berinteraksi dengan Rasulullah, Malik dan para sahabatnya ini, teman-temannya Malik ini, usianya masih muda, sekitar 20 tahunan lah. Sedangkan Rasulullah ketika itu mungkin sudah umur 50. Jadi Rasulullah melihat mereka ini adalah pemuda. Ya. Maka disebutkan dalam hadis ini, kami datang kepada Nabi SAW ketika itu kami masih muda. Ya. Jadi mereka ini ada beberapa orang. Dan mereka itu usianya tidak terpaut jauh, gitu, masih dekat-dekat usianya. Nah, lalu kami menginap selama 20 malam. Nah, jadi mereka ini datang ke Rasulullah, tinggal di masjid, di Masjid Nabawi. Mereka ini menginap atau tinggal di situ selama 20 hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau nanti kalian kembali ke negeri kalian, katanya, maka kata Rasulullah, suruhlah mereka untuk melaksanakan sholat ini di waktu yang ini. Kalau dalam salah satu hadis disebutkan, sebelum Rasulullah mengatakan ini, Rasulullah itu bertanya, cina, kalian nggak kangen cina, sama keluarga kalian? Ya Rasulullah, cina, silahkan. Kalau sudah kangen, silahkan pulang. Nah, nanti kalau sudah pulang ke tempat kalian, cina, kata Rasulullah, maka suruhlah mereka untuk melaksanakan sholat. Muruhum, ajak mereka kepada kebaikan, cegah mereka dari kemungkaran. Kemudian kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ajarkanlah mereka yang di tempat kalian, kata Rasulullah, untuk sholat. Kemudian kata Rasulullah di akhir hadis, kalau telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua menjadi imam di antara kalian. Nah, ini kita akan melihat pelajaran apa saja yang kita bisa ambil dari hadis yang barusan kita baca. Kata penulis bukunya, artinya ya, pelajaran dari hadis tadi adalah sosok pemuda ya, yang masih muda usianya itu harus haus akan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Nah, ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali bisittatin, dengan 6 perkara. Salah satunya adalah hirsun. Hirsun itu kalau dalam bahasa Arab artinya tamak ya. Jadi ya tamak. Jadi sangat haus gitu. Nah, seorang pembelajar itu tadi harus haus akan ilmu. Kemudian pemuda juga selain dia harus haus akan ilmu, nah bagaimana agar dia mudah mendapatkan ilmunya? Maka dia harus bergaul atau berinteraksi langsung dengan guru dalam jangka waktu yang lama. Ini masuk juga kata Imam Syafi'i. Salah satu syarat untuk menuntut ilmu itu adalah tadi ya, tulu zamanin, jangka waktunya harus panjang. Nah, maka tadi anak-anak muda itu dari luar kota datang ke Madinah 20 hari tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena apa? Karena tadi mereka butuh waktu yang lama agar mereka bisa belajar banyak hal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bisa kita ambil juga pelajarannya adalah bahwa ketika kita berinteraksi langsung dengan seorang guru, maka yang dipelajari dari guru tersebut bukan hanya ilmunya aja, tapi juga seorang murid nanti akan melihat atau akan belajar adab dan akhlak dari gurunya. Jadi misalkan kalau sekarang kan ada pertemuan lewat Zoom begini ya Bapak Ibu ya. Nah, akan berbeda ketika misalkan murid dan guru itu bertemu secara langsung, offline gitu ya, tidak online. Kalau bertemu langsung secara offline, maka murid itu tidak hanya akan mengambil informasi atau pengetahuan dari gurunya, tapi diharapkan juga si murid-murid tadi bisa melihat bagaimana cara gurunya berjalan. Ketika misalkan ada orang yang terlambat atau muridnya yang terlambat, murid itu akan melihat bagaimana cara guru tersebut memberikan sanksi. Bagaimana kebijaksanaan seorang guru. Ketika ada permasalahan, si murid akan melihat bagaimana akhlak gurunya ketika menghadapi masalah tersebut. Dan lain hal, sampai hal yang terkecil misalkan. Ketika misalkan gurunya itu minum atau makan, nah, murid-murid itu akan memperhatikan, oh begini cara makannya, begini cara minumnya. Nah itu jadi mengapa ketika belajar ilmu agama itu diharapkan untuk datang langsung bertemu dengan gurunya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga dalam hadis ini juga ada anjuran untuk belajar langsung kepada ulama yang paling banyak dan luas ilmunya. Jadi kalau misalkan kita lihat di hadis yang tadi, anak-anak yang tadi usianya pemuda 20 tahun itu, orang tuanya juga adalah para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga belajar dari Rasulullah. Tapi anak-anak muda tadi tidak hanya belajar sama orang tuanya. Kalau kita kan mungkin mikirnya, kan ayah saya belajar sama Rasul. Ah cukuplah saya belajar sama ayah saya aja. Kan ayah saya juga belajarnya dari Rasul. Tidak demikian, tapi mereka langsung datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini anjuran bahwa kalau misalkan kita mau belajar, sekalian aja belajar ke ilmunya yang paling mantap, yang ilmunya paling banyak, yang kira-kira paling banyak ilmunya, udah kita langsung aja belajar ke orang tersebut. Jadi walaupun kita sudah belajar ke muridnya, tapi kalau misalkan ada gurunya yang lebih paham gitu ya, yang lebih bagus pemahamannya, maka kita langsung datang saja ke tadi guru yang paling luas ilmunya dan yang paling banyak ilmu. Jadi dijelaskan bahwa ya itu memang pemuda-pemuda tadi ayah-ayahnya juga paham tentang ilmu-ilmu agama karena belajar dari Rasul. Tapi mereka langsung datang ke Rasulullah. Jadi kalau misalkan ada seorang yang misalkan kita lihat bahwa ini bisa mengajar, tapi ketika ada yang lebih berilmu, kita langsung saja mempelajari ilmu kepada orang yang jauh lebih berilmu tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ilmu itulah ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari adalah yang membuat manusia lebih mulia. Jadi yang membuat manusia lebih mulia itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah ya. Yang membuat manusia mulia itu ada dua. Yang pertama keimanan, yang kedua adalah ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Maka yang membuat manusia lebih mulia itu adalah ilmunya, bukan usianya, bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi ilmunya. Nah, ini dari mana kesimpulan ini? Di akhir hadis, tadi Rasulullah berkata apa? Dan yang paling tua menjadi imam kalian.
Kalau datang waktu sholat, maka kata Rasulullah, salah seorang dari kalian kumandangkan azan, dan yang paling tua menjadi imam kalian. Nah, kenapa Rasulullah bilang yang paling tua jadi imam kalian? Karena kata Rasulullah, pemuda ini yang ada 4 atau 5 orang ini, itu ilmunya sederajat. Maka kalau ilmunya sederajat, yang jadi imam adalah yang paling tua. Tapi kalau misalkan ilmunya tidak sesama gitu ya, macam-macam, maka yang jadi imam adalah yang paling paham hukum Islam. Ketika mau sholat gitu, yang berhak untuk menjadi imam adalah yang paling kalau dalam bahasa fikih afqahuhum, yang paling paham dengan ilmu agama. Itu kalau misalkan ilmunya berbeda-beda. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ilmu itulah yang membuat manusia itu lebih mulia, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa orang tersebutlah yang berhak menjadi imam kalau misalkan mau sholat berjamaah, kemudian usianya berbeda-beda, nah maka yang dilihat adalah ilmunya, siapa yang paling berilmu. Tapi kalau misalkan ilmunya sama begitu ya, karena tadi kan dianggap sama itu karena mereka belajar dari Rasulullah langsung dalam waktu yang sama ya, maka mereka itu dianggap bahwa ilmunya sederajat, maka yang jadi imam adalah yang lebih tua. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ya, ini metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Nah, yang pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kalau misalkan mengajar para sahabatnya, itu Rasulullah tidak terlalu cepat bicaranya. Jadi bicaranya santai sedikit-sedikit. Sehingga kata Aisyah, para sahabat itu mudah untuk memahami apa yang Rasulullah sampaikan. Kemudian Rasulullah juga menjelaskannya dengan kalimat-kalimat yang jelas gitu ya. Tidak kalimat-kalimat yang membingungkan. Kalau Bapak Ibu tahu ada artis ya di Indonesia yang waktu mau nikah terjun dari helikopter. Nah itu kalau ngomong kan kalimatnya kita sulit paham tuh biasanya. Pakai kalimat-kalimat yang macam-macam ya. Sehingga kita sulit untuk memahami apa yang dimaksud begitu. Jadi ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang sulitlah kita pahami. Nah, kalau Rasulullah tidak. Jadi Rasulullah itu kalau berbicara, maka Rasulullah akan menyesuaikan dengan siapa beliau berbicara. Kalau misalkan Rasulullah bicaranya dengan orang-orang yang Rasulullah anggap sudah lama belajar sehingga sudah pintar, maka Rasulullah menggunakan kalimat-kalimat yang bisa mudah dipahami juga. Tapi kalau Rasulullah bertemunya dengan Arabi itu semacam apa ya? Kalau kita mah homeless lah, orang yang tidak menetap tinggalnya, jadi pindah-pindah, bepergian terus. Nah, Rasulullah berbicara dengan mereka pakai kalimat-kalimat yang biasa mereka gunakan. Jadi bukan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa Al-Quran yang mereka sulit pahami, tidak. Rasulullah pakai bahasa sehari-hari yang mudah difahami. Nah, maka kata Aisyah, maka ketika Rasulullah itu selesai mengajar dengan para sahabat, mengajarkan hadis atau membacakan ayat Al-Quran, maka kata Aisyah itu, para sahabat akan mudah untuk menghafal apa yang Rasulullah sampaikan. Karena Rasulullah mudah gitu menjelaskannya dengan singkat, padat, tapi juga jelas. Kemudian ini juga ada hadis dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau misalkan sedang berbicara, membacakan hadis atau ayat Al-Quran, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu sering mengulang sebanyak 3 kali ucapannya agar mudah difahami oleh para sahabat. Jadi Rasulullah ulang sampai 3 kali. Mungkin ada sahabat yang awalnya tidak mendengar, maka Rasulullah ucapkan atau mengulang itu sebanyak 3 kali.
Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Ini yang sulit juga untuk kita praktekkan. Kata Hasan bin Ali atau cucunya Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyapa atau bersikap baik kepada siapapun yang ada di dalam majelisnya. Kayak misalkan sekarang nih ada 186 orang partisipan. Kan saya akan kesulitan kalau saya harus menyapa satu demi satu gitu ya. Tapi Rasulullah itu, kata Hasan bin Ali, selalu menyapa siapapun yang ada di dalam majelisnya. Sampai kata Hasan bin Ali, setiap orang yang ada di situ merasa bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan beda kan? Saya pernah waktu di pesantren itu beda perlakuan ketika itu saya jadi pengurus di asrama. Jadi beda kalau misalkan ada anggota gitu ya, anggota yang masih kelas di bawah. Kan kalau di pesantren mah waktu itu saya kelas 2 SMA yang jadi pengurus. Nah, yang jadi anggota itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA yang jadi anggota. Nah, akan beda feedbacknya ke saya kalau misalkan saya hafal namanya atau tidak ya. Jadi kalau anggota itu saya hafal namanya, maka feedback dia akan berbeda daripada orang yang tidak saya hafal namanya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan saya hafal nama mereka, berarti kan mereka itu, berarti saya itu diperhatikan. Berarti pengurus ini tahu ada saya diperhatikan, dan seterusnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi ketika ada majelis itu, Rasulullah selalu menyapa, selalu senyum ke semua orang. Sehingga apa? Setiap orang dari mereka itu ngerasa, Rasulullah cinta sama saya. Rasulullah sayang ke saya, Rasulullah perhatian ke saya. Semua orang menyangka seperti itu. Semua orang merasa seperti itu. Efek positifnya apa? Ketika setiap orang begitu, maka orang-orang tersebut akan mudah mendapatkan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena awalnya mereka sudah merasa senang, sudah merasa bahagia. Maka ketika Rasulullah mengucapkan A, B, dan C, orang itu pasti akan ikut kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita awalnya udah sebel gitu, udah benci, kan akan sulit ketika orang yang ngomong A, B, kita akan kesulitan mau ikut atau enggak, itu akan sulit karena kita sudah kesal duluan. Nah, maka itu Rasulullah tuh begitu. Nanti boleh Bapak Ibu mungkin bisa dicoba nanti ya, kalau dalam kelas gitu ya. Coba setiap orang diberikan perhatian yang sama, nah maka mungkin kita akan merasakan, akan mendapatkan feedback yang berbeda dari anak-anak atau murid-murid kita. Kemudian di yang terakhir ini yang selanjutnya dari hadis Anas bin Malik juga. Jadi suatu ketika itu, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya di jalan raya, Rasulullah sedang dengan para sahabatnya. Kemudian ada seorang perempuan datang ke Rasulullah mau bercerita. Maka ketika itu Rasulullah nyuruh perempuan tersebut untuk agak menjauh dari para sahabat yang lain dan ngobrol berdua dengan Rasulullah, tapi berjauhan gitu dengan para sahabat, tapi masih di lingkungan yang sama. Jadi tidak di tempat yang tersembunyi gitu, di tempat yang sama, di keramaian juga, cuman agak jauh. Nah, kenapa Rasulullah melakukan itu? Rasulullah ingin menjaga privasi si perempuan tadi. Jadi ketika perempuan itu menceritakan masalahnya, perempuan itu bercerita meminta solusi kepada Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain tidak mendengar urusan pribadinya. Jadi Rasulullah itu menyelesaikan urusan-urusan tersebut dengan dengan cara yang menjaga kehormatan dan privasi si perempuan itu. Nah, ini juga adalah cara Rasulullah dalam mengajar. Jadi Rasulullah itu memilah-milah mana persoalan-persoalan pribadi seseorang yang bisa dijadikan pelajaran untuk orang lain, tapi ada juga urusan-urusan orang lain
yang sebetulnya ini tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain, bahkan walaupun tujuannya untuk mengajar. Biasanya kan ada, ini kasihan, ini adalah privasi orang, nggak apa-apa, karena saya mah tujuannya untuk mengajar. Sampai harus membuka aib orang lain, membuka misalkan aib keluarga orang lain dengan dalih apa, ini sebagai pelajaran. Nah, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu ingin mengajar, tapi Rasulullah juga memperhatikan hal-hal mana yang boleh diekspos, mana yang tidak boleh diekspos. Nah, jadi ini juga jadi perhatian kita ya. Jadi bagaimana ketika misalkan ada suatu hal, kita juga harus bijak dalam menentukan ini tuh boleh atau tidak kita ekspos atau kita jadikan bahan untuk mengajar ke orang lain. Nah, ini kalau tidak salah ini tuh yang terakhir. Oh, belum. Nah, ini tadi kan ada bagaimana metodenya Rasulullah. Nah, ini penampilannya. Bagaimana penampilan seorang guru versi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Rishan, punten sampai jam berapa ya bisi ini terlalu lama? Boleh, nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa, 6:30 sampai 6:30. Nanti ada sesi tanya jawab saja sampai 6:45. Oke, baik. Nah, ini jadi kalau tadi kita bicara tentang bagaimana metodenya dan lain-lain, sekarang kita lihat bagaimana penampilan seorang guru versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama katanya Rasulullah itu harus Rasulullah itu penuh wibawa. Jadi ketika orang melihat itu, orang sudah menganggap wah ini benar, ini berwibawa gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya mah berhaibah. Bahkan sampai diceritakan bahwa suatu ketika itu pernah datang utusan Raja Heraklius. Utusan Raja Heraklius datang membawa surat kepada Rasulullah. Nah, ketika melihat Rasulullah, pasukan-pasukan yang diutus oleh Heraklius ini merasa takjub ya, dengan penampilan Rasulullah yang begitu luar biasa wibawanya. Jadi pancaran wibawanya itu terlihat. Jadi kata Rasulullah, kalau seorang guru juga harus begitu. Di seorang guru juga harus penuh dengan wibawa. Saya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah ya, pokoknya beberapa hari yang lalu, sempat lihat di media sosial, dan itu banyak dikecam oleh masyarakat netizen gitu ya di media sosial. Jadi ada seorang guru yang sedang ngajar di depan kelas, kemudian ada satu orang murid maju ke depan, di papan tulis itu dia menggambar gambar yang tidak senonoh. Padahal di situ ada gurunya, ya, ada gurunya. Nah, ini jadi renungan juga buat kita bersama, kenapa ada murid yang sampai berani melakukan hal seperti itu. Apakah karena muridnya sangat nakal sekali gitu sehingga berani melakukan itu, atau ada sesuatu dalam diri seorang guru tersebut yang harus ditingkatkan, yang harus diperbaiki mungkin. Nah, itu kan jadi introspeksi dalam dunia pendidikan kita. Kenapa seorang murid sampai berani melakukan hal seperti itu padahal gurunya ada di situ gitu. Mungkin salah satunya yang harus diperhatikan bersama bahwa seorang guru itu harus penuh dengan wibawa. Nah, tapi yang harus kita pahami juga bahwa yang dimaksud dengan wibawa di sini bukan berarti kita gaya-gayaan gitu ya, ingin dihormati, bukan, tapi wibawa itu akan muncul dari sikap kita sendiri. Jadi ketika kita misalkan tawadu, rendah hati kepada orang lain, kemudian ketika kita menjadi contoh, kemudian ketika kita konsekuen dengan apa yang kita ucapkan, maka wibawa itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi tidak perlu digogoh-gogohin gitu. Tidak perlu seperti itu. Tapi wibawa itu akan muncul dengan sikap-sikap yang kita
bawa. Gitu. Ketika kita bisa menjadi contoh, kita bisa komitmen dengan apa yang kita ucapkan, kemudian kita tegas, ya, kita adil, maka orang-orang itu akan melihat kewibawaan kita tanpa kita harus bertingkah seperti orang yang berwibawa, itu membuat-buat. Kemudian yang selanjutnya, wajahnya itu berseri-seri. Nah, di guru mah harus banyak senyumnya, ya. Jadi kalau dilihat itu menyenangkan lah gitu. Jadi jangan sampai muridnya melihat, ibu bapak ini mah kenapa ya tiap dilihatnya cemberut wae mukanya. Nah, jangan begitu. Jadi walaupun kita memang lagi banyak masalah, tapi ketika kita misalkan di wilayah tempat kita mengajar, ya kalau bisa itu harus berseri-seri wajahnya sehingga menyenangkan dan enak dilihat oleh semuanya. Kemudian yang selanjutnya harus bersahabat atau akrab. Kalau bahasa kitanya mungkin supel ya. Jadi murid, anak didik atau siapapun itu menganggap gurunya itu juga temannya. Karena kitanya memang supel gitu. Jadi murid juga akan lebih mudah untuk bercerita, curhat gitu kalau punya masalah, konsultasi, jadi mereka akan lebih mudah. Kadang-kadang ada murid itu dia mau cerita ke gurunya, mau cerita ke ustadznya gitu ya, tapi karena gurunya ini dilihat dari jauh ini mah kayaknya nggak bersahabat ya, susah ini mah ngomong sama beliau, akhirnya tidak jadi tuh. Nah, karena tadi melihat dari kejauhan gitu ya, bahwa si gurunya ini tidak bersahabat, nggak mau nggak jadi. Padahal dia ingin meminta solusi dari gurunya atau ingin menanyakan pelajaran. Nah, jadi tujuannya jadi tidak tercapai. Kenapa? Karena dia melihat seakan-akan gurunya tidak bersahabat. Padahal itu juga belum tentu benar, gitu ya. Tapi karena memang kita menampilkan diri kita seakan-akan tidak bersahabat, jadi murid menganggapnya begitu. Nah, maka harus bersahabat. Kemudian seorang guru juga kata Rasulullah harus mampu memberikan pengaruh, ya. Atau kalau bahasa sekarang mah influence, ya, harus seperti influencer. Jadi ketika misalkan seorang guru itu bisa memberikan pengaruh sehingga murid-murid itu terhipnotis gitu oleh gurunya dengan misalkan ajakan yang meyakinkan, kemudian dengan kalimat-kalimat yang bisa memberikan motivasi kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya itu terpengaruh. Pasti ya terpengaruhnya harus dengan hal-hal yang positif. Nah, kemudian juga seorang guru harus memiliki pemikiran yang cerdas. Ya. Cerdas itu bukan hanya pintar dalam materi pelajaran yang dia ampu, tapi juga harus cerdas untuk misalkan tadi ya ada murid yang bermasalah, ada murid yang nakal. Nah, seorang guru itu harus cerdas bagaimana menghadapi masalah-masalah seperti itu. Jadi tidak hanya materinya saja, tapi dia juga harus cerdas dalam hal yang lain. Kemudian tegar dalam menghadapi masalah, sabar atas segala musibah. Ya. Ini juga harus dimiliki oleh seorang guru. Ya. Kalau misalkan tidak tegar dan tidak sabar, pas masuk kelas, aduh, murid teh banyak yang berisik, di kelas, atau abdi mah alim ngajar di uih weh. Nah itu kan tidak bisa ya. Kalau begitu terus tidak akan ada yang mengajar nantinya. Karena memang ya murid-murid kita kan terkadang ada yang begitu. Maka seorang guru itu harus tegar kalau ada masalah apapun dihadapi. Kemudian juga ketika ada musibah ya harus bersabar. Jadi tidak bisa kan kalau misalkan guru itu tidak sabar. Apalagi kalau misalkan ada anak didik misalkan yang ketika sudah diajari dikasih penjelasan tidak paham. Kan sebagai seorang pendidik harus tetap sabar, harus tetap ngajarin lagi. Ayo dicoba lagi. Nggak bisa juga, ayo dicoba lagi. Kan tidak pantas kalau seorang guru ngerti nggak? Kalau misalkan nggak ngerti, udah nggak usah belajar. Kan tidak boleh begitu. Kita harus tetap sabar dalam mendidik. Kemudian yang selanjutnya adalah zuhud. Ya. Zuhud itu artinya tidak menjadikan dunia tujuan paling besar sehingga dia menghalalkan segala cara. Kemudian juga harus qanaah atau merasa puas. Jadi harus zuhud. Karena kalau misalkan tidak zuhud bisa jadi nanti
apa namanya, kedudukannya sebagai seorang pendidik itu disalahgunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tawadhu, harus rendah hati, ya, harus rendah hati baik kepada masyarakat, kepada murid-muridnya juga itu tetap harus tawadhu, harus rendah hati. Kemudian yang selanjutnya lemah lembut, ya, seorang guru juga harus lemah lembut agar tadi ya muridnya tidak merasa terbebani, tidak merasa kesulitan ketika belajar dengan gurunya. Kemudian tadi tidak ingkar janji, ini juga salah satu yang harus ada dalam seorang guru. Kalau misalkan berjanji, janjian A ya harus ditepati oleh gurunya. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan atau ketika memberikan penjelasan itu harus dengan penjelasan yang baik kalau ada orang yang bertanya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, jangan sampai kata Rasulullah seorang guru itu malah marahin orang yang bertanya. Jadi ketika ada yang bertanya ya dijawab dengan baik, dijelaskan dengan baik. Jadi pernah ini ada satu peristiwa ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah untuk para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba ada datang seorang A'rabi tadi ya. Jadi dia pindah-pindah gitu rumahnya. Tiba-tiba dia langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau anak A'rabiyun la ya'rifu dinah. Saya itu seorang A'rabi, saya tidak terlalu paham tentang agama saya. Saya mau bertanya tentang agama saya Rasulullah. Padahal Rasulullah lagi khutbah, di tengah-tengah khutbah. Apakah Rasulullah marah? Rasulullah nggak marah. Rasulullah bawa dia duduk, kemudian Rasulullah duduk dengan dia. Oh, silahkan, mau nanya apa? Akhirnya dia bertanya, Rasulullah menjawab. Dia bertanya, Rasulullah menjawab. Sudah selesai semua pertanyaannya. Akhirnya Rasulullah meninggalkan dia dan melanjutkan khutbahnya. Nah, begitu. Jadi tidak dimarahin. Padahal Rasulullah lagi khutbah. Kamu nggak ngelihat saya lagi khutbah? Nah, nggak bilang begitu Rasulullah. Rasulullah diam, kemudian dibawa ke satu tempat, kemudian dipersilahkan untuk bertanya dan dijawab oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya Jawami'ul Kalim. Ini Jawami'ul Kalim itu sebetulnya salah satu mukjizatnya Rasul. Jadi Jawami'ul Kalim itu Rasulullah itu ngomongnya simpel sedikit, tapi artinya itu begitu luas, begitu banyak. Nah, jadi artinya Rasulullah itu dapat mengungkapkan hal yang rumit dalam kalimat yang sederhana. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi guru itu juga harus bisa seperti itu. Walaupun kita tidak bisa dapat mukjizat Jawami'ul Kalimnya, tapi minimal kita bisa mendekati. Jadi ketika kita mengucapkan hal yang sedikit, tapi maknanya itu luar biasa dalam dan banyak. Gitu. Nanti kita bisa berusaha untuk mencontoh yang seperti itu. Dan yang terakhir, dan ini juga sangat penting, seorang guru juga harus dermawan, ya. Jadi dermawan itu bukan artinya secara materi saja atau secara harta saja, tapi juga dermawan secara ilmu, ya. Dermawan secara ilmu. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kita tidak menutup-nutupi ilmu yang kita miliki. Jadi kita kasihkan saja ilmu-ilmu yang kita punya, ya. Ketika diminta bantuan untuk ini dan itu, ketika kita mampu, kita kasih saja. Nah, ini yang terakhir, ini mah betul terakhir. Dalam buku Al-Furuq ada salah satu penulisnya, Al-Imam Al-Qurafi, mengatakan dalam kitab Al-Furuq, kata Imam Qurafi, seandainya atau jika Rasulullah SAW tidak memiliki mukjizat lain selain para sahabatnya, maka itu sudah cukup untuk menjadi bukti kenabiannya. Nah, mungkin masih bingung ya, maksudnya apa? Jadi menurut Al-Imam Al-Qurafi, kalau misalkan Rasulullah itu tidak punya mukjizat yang lain, ya, Rasulullah tidak diberi mukjizat Al-Quran, tidak membelah bulan, terus tidak keluar dari jarinya air, dan Rasulullah hanya punya sahabatnya, ya, maka sahabat-sahabatnya itu bisa dijadikan sebuah mukjizat
untuk menjadi bukti kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabatnya bisa dijadikan mukjizat? Karena Rasulullah berhasil mencetak para sahabat yang luar biasa. Yang sebelumnya para sahabat itu bukan siapa-siapa. Sebelumnya para sahabat itu nobody, bukan siapa-siapa. Tapi setelah belajar, diajarkan oleh Rasulullah, Rasulullah mengajari mereka, para sahabat ini menjadi guru-guru yang terbaik juga. Menjadi pembelajar-pembelajar yang baik juga. Jadi artinya, seorang pendidik yang baik itu adalah yang mampu menghasilkan murid-murid yang lebih baik dari dirinya. Atau bisa menghasilkan guru-guru yang baik, yang lebih baik dari dirinya. Nah, jadi ini kata yang dimaksud oleh Imam Qurafi itu begitu. Karena Rasulullah bisa menghasilkan sahabat-sahabat yang luar biasa. Maka kata ini, sahabatnya juga cukup jadi bukti bahwa Nabi itu adalah Nabi. Nggak usah pakai mukjizat yang yang aneh-aneh gitu ya. Tidak usah pakai mukjizat yang bisa ini dan itu. Lihat aja para sahabatnya, itu adalah mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya pendidik itu kalau misalkan bisa menghasilkan, Rasulullah itu adalah pendidik yang bisa menghasilkan pendidik yang baik juga setelah. Mungkin itu saja, sudah 6:30, pas sekali, slide-nya pas habis. Ya. Nah, pas sekali pas habis. Hatur nuhun Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz Faris atas pemaparannya, luar biasa. Ar-Rasul Al-Mu'alim ya, yang saya dapat tadi yang luar biasa. Kita seharusnya bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh, begitu ya. Itu luar biasa sekali. Dapat sekali Ustadz. Jadi sosok Nabi Muhammad SAW Al-Mu'alim begitu tergambar dengan penjelasan tadi oleh Al-Ustadz Faris. Saya buka sesi dialog Ustadz ya. Mangga. Baik, Bapak Ibu sekalian, mangga bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ini sudah ada yang sharing nih dari Pak Tri, ya, luar biasa kedalaman beliau Nabi Muhammad SAW ya, yang kalau di kita katanya istilahnya sudah disebut dengan pedagogiknya sudah muncul dari diri seorang Rasulullah. Enggak ada yang mau ditanyakan atau yang di-sharingkan Bapak Ibu? Dipersilahkan, kita buka sesi dialog untuk kali ini. Sepertinya dari Pak Tri juga tadi ada pertanyaan. Boleh Pak Tri, boleh langsung disampaikan? Di chat. Oh iya, selain sharing ya. Oh ada lagi ya. Ini saya coba bacakan. Tadi pertama sharing ya, ilmu yang didapatkan oleh Rasulullah SAW itu mendapat langsung petunjuk dari Allah. Kehebatan lainnya, Rasul juga menyampaikan ilmu dengan memberikan kenyamanan kepada murid-muridnya. Ya, itu istilahnya pedagogik. Nah, ini ada pertanyaannya. Apakah ini titik awal sebuah adab belajar yang dimulai dulu dari gurunya? Nah, jadi itu pertanyaannya. Karena dalam Islam kan ada istilah adab dulu baru ilmu. Nah, itu Ustadz, bagaimana? Ya, baik. Jadi memang betul. Jadi apapun itu pasti harus diawali dari gurunya. Jangan harus diawali dari mu'alimnya. Karena asumsinya bahwa seorang guru itu adalah orang yang lebih ilmunya daripada murid-muridnya. Jadi tadi kan sudah kita ada penjelasan sedikit ya mengenai siapa yang berhak menjadi imam sholat, kan dijelaskan bahwa yang berhak untuk menjadi imam sholat adalah yang paling banyak ilmunya terlebih dahulu. Kalau ilmunya sama baru usianya. Nah maka asumsinya adalah, atau misalkan yang kita ambil pelajarannya adalah orang yang berilmu terlebih dahulu yang harus menjadi pionir. Begitu juga dalam belajar atau belajar mengajar.
maka yang harus menjadi contoh itu adalah yang paling berilmu. Maka yang paling berilmu di sini adalah seorang guru. Maka seorang guru yang harus memulai untuk menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Nah, seperti itu. Dan betul ya, dalam Islam ada beberapa ungkapan yang menyebutkan bahwa adab terlebih dahulu, kemudian ilmu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena banyak orang yang memiliki ilmu, tapi karena dia tidak memiliki dasar akhlak dan adab yang baik, sehingga dia menggunakan ilmunya untuk kepentingan dirinya, yang mungkin kepentingannya itu sifatnya negatif. Dan banyak ya yang memanfaatkan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, maka jangan sampai ilmu itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, maka itu jadi ilmu yang tidak manfaat nantinya. Seperti tadi doa yang Rasulullah ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat itu salah satunya adalah ilmu yang disalahgunakan. Nah, itu juga ilmu yang tidak bermanfaat. Misalkan ada orang yang pintar di IT gitu ya, bisa membuat program ini dan itu, dia juga bisa melakukan hack gitu. Nah, dia punya ilmu itu, tapi dia gunakan ilmunya untuk misalkan menghack media sosial orang lain atau mengambil hak milik orang lain yang ada di internet. Nah, itu kan ilmunya walaupun canggih ilmunya, tapi itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ada istilah adab terlebih dahulu, baru ilmu. Nah, karena Bapak Ibu, adab itu belajarnya tidak ada selesainya, jadi itu seumur hidup. Nah, maka yang penting kita punya pondasi awalnya, baru kita isi dengan ilmu. Karena kalau misalkan nggak boleh belajar ilmu, kalau belum khatam belajar adabnya, kita tidak akan pernah belajar ilmunya. Karena belajar adab itu seumur hidup. Jadi kita tahu pondasinya terlebih dahulu, baru kita tambah dengan ilmu, dibarengi kita menambah juga tentang adabnya. Mungkin begitu, Ustadz. Masya Allah. Ya, jadi memang berbarengan terus ya. Syukur, Lanjut Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Abdul di kolom chat. Izin bertanya, kami sebagai guru seringkali fokus pada cara atau metode supaya siswa senang dalam belajar, bahkan sampai mengesampingkan esensi materi pembelajaran. Menurut Ustadz, bagaimana menyikapi hal ini? Nah, Ustadz. Ya, baik, hatur nuhun pertanyaannya dari Pak Abdul ya. Jadi memang betul, jadi salah satu cara mungkin ya untuk membuat anak didik itu tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan, itu otomatis harus disampaikan dengan metode yang baik gitu ya. Harus disampaikan dengan metode yang baik, karena kalau metodenya kurang menarik, maka anak-anak tidak tertarik dan nggak mau belajar gitu. Nah, maka ketika saya di pesantren, ketika itu saya dikasih kesempatan untuk ngajar selama 1 tahun, dan ketika saya mengajar itu, yang pertama kali disampaikan oleh kiai kami waktu itu, kata kiai kami begini, ini simpel sekali tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Kata kiai kami begini, at-thoriqatu ahammu minal madah. Metode pengajaran itu lebih penting daripada materi atau substansi yang akan kita sampaikan. Dan selanjutnya kata kiai kami, wal mudarris ahammu minat thoriqah. Tapi seorang guru itu lebih penting daripada metode tadi. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Dan jiwa seorang guru itu lebih penting daripada seorang guru itu sendiri. Jadi artinya apa? Metode kemudian materi itu akan tidak ada artinya apa-apa kalau seorang gurunya itu tidak punya jiwa pendidik. Nah, maka metode apapun yang kita gunakan, materi apapun yang kita sampaikan, yang utama itu, kalau kata kiai saya, itu harus ruhul mudarris atau jiwa seorang pendidiknya dulu yang dibangun. Ketika seorang pendidik itu punya jiwa pendidik, nah maka metode apapun, materi apapun yang disampaikan, itu insya Allah akan diterima dengan baik oleh para
muridnya. Jadi apapun metode yang dipakai katanya, kalau misalkan seorang guru itu tidak punya jiwa pendidik ya, maka itu akan sulit diterima oleh para siswa. Nah, maka materi itu sangat penting juga, tapi yang paling penting tadi jiwa seorang pendidiknya. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Jadi ujungnya ruhul mudaris itu yang lebih penting Ustaz ya. Yang paling penting, Yang paling penting. Dan materinya juga harusnya sebetulnya sudah jadi ruh gurunya Ustaz ya. Betul, sudah. Jadi udah dipraktekkan dulu yang tadi ya. Terinternalisasi dalam diri gurunya. Nah, mungkin ujung-ujungnya ruh al-madah justru jadi yang kesekian. Kemudian Ustaz, saya lanjut dari Bu Neni. Saya bacakan atau Bu Neni mau sampaikan langsung? Masya Allah. Bacakan aja. Ya, baik, saya bacakan izin Bu Neni. Ustaz, materi yang disampaikan sangat bermanfaat, terlebih untuk kita para guru dan para orang tua yang juga sebagai pendidik. Izin bertanya tentang adab Ustaz. Bagaimana cara mengajarkan dan melatihkannya? Apakah ada sumber atau referensi tentang adab mencari ilmu? Ya, langsung aja ada dua mungkin Pak Risan. Oh ya, ada dua nih. Oke, dari Bu Ruri juga sekalian saja. Saat ini dan yang akan datang peran teknologi IT sangat mendisrupsi dunia pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pembelajaran. Tadi jelaskan Rasulullah mengajar itu secara tatap muka, secara langsung, sehingga siswa dapat belajar adab dan akhlak dari guru. Dalam kondisi seperti sekarang, apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh guru supaya esensi adab tetap dapat dipelajari oleh siswa di tengah pembelajaran daring seperti ini? Itu, Mang Ustaz. Ya, baik, hatur nuhun. Pertanyaannya luar biasa ya, sedikit sulit. Nah, ini Ustaz, satu lagi sih, Ustaz. Ini dari Bu Neni nih, lanjut sedikit lagi. Ya. Bagaimana cara melihat jiwa seorang pendidik, Ustaz? Ya, karena tidak semua lulusan perguruan tinggi itu memiliki jiwa pendidik ya. Bisa jadi universitasnya universitas pendidikan, tapi belum tentu yang diluluskannya juga memiliki jiwa pendidikan. Nyambung sebenarnya ke adab saja, Mangga, Ustaz. Ya. Baik, hatur nuhun. Saya coba jawab sedikit-sedikit aja ya. Ini tentang adab tentang adab dan akhlak ya. Bagaimana cara mengajar atau melatihnya. Jadi kalau dalam agama kita itu diajarkan oleh Nabi ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Artinya adab itu tadi ya saya sampaikan bahwa belajar tentang adab, tentang akhlak itu tidak ada habisnya. Dari kita balik misalkan sampai akhir hayat kita itu kita akan terus mempelajari tentang adab. Nah, kalau belajarnya dari mana itu ajaran-ajaran agama kita pasti menjurusnya pada akhirnya adalah kepada akhlak. Kalau kita pernah dengar ada yang hadis Umar bin Khattab ketika ada malaikat datang ke Rasulullah bertanya tentang agama, kan yang ditanyakan tiga, yang pertama tentang iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Nah, ihsan ini yang merupakan adab kita baik kepada sesama, kepada Allah atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah dengan kita mengamalkan hal-hal yang kecil-kecil aja, ya. Yang dari hal-hal yang kecil-kecil terlebih dahulu, seperti misalkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain aja dulu, ya. Kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan murid. Nah, dari hal-hal kecil itu nanti kita akan mempelajari akhlak-akhlak yang mulia lainnya, ya. Contoh kecilnya aja misalkan kalau ibu-ibu nih lagi ngumpul, terus ada yang ngegosip. Nah, terus ibu-ibu mau ngapain kira-kira? Mau ikut menambah-nambahin? Nah, kalau kita belajar adab atau akhlaknya, kita diam aja. Atau enggak kita meninggalkan majelis itu. Nah, itu kan cara belajar akhlak juga dengan dipraktekkan langsung. Nah, kemudian kalau misalkan tentang referensi untuk adab dalam mencari ilmu, itu ada bukunya, judulnya Ta'limul Muta'alim. Itu dijelaskan bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana dia harus beradab terhadap gurunya, terus bagaimana ketika adab dia belajar dan lain-lain itu juga dijelaskan di situ. Kemudian kalau untuk terkait dengan kalau sekarang kan tidak bisa tatap muka gitu ya.
Bagaimana kalau misalkan anak-anak ingin belajar sesuatu tentang akhlak dari gurunya. Saya pernah dapat cerita, ini ceritanya dari teman-teman yang kuliah S2 di Unisba. Jadi ada salah seorang dosen ya tidak pernah bertemu tatap muka gini, ketemunya hanya di Zoom. Tapi ketika mereka bertemu dengan saya, mereka cerita ke saya tentang dosen ini, dia bilang ini, dosen ini tuh cina meni sabar pisan, cenanya meni baik, terus kayaknya apa namanya sangat perhatian dengan kita, begitu. Padahal mereka tidak pernah bertemu. Artinya dalam tatap muka seperti ini pun, ketika seorang gurunya itu tadi ya punya wibawa, terus punya keikhlasan dan lain-lain, itu si muridnya itu merasakan mungkin ya. Jadi bisa terasa gitu. Terasanya dari mana ya? Mungkin dari cara dia mengajar, cara dia menjawab, kemudian cara dia ketika misalkan ada mahasiswa yang mungkin melakukan telat mengumpulkan tugas dan lain-lain, tapi dia tetap berinteraksi dengan baik kepada mahasiswanya. Jadi ini cerita nyata ini. Nah, artinya apa? Ketika pembelajaran daring dengan Zoom begini juga, murid tetap bisa mengambil sesuatu dari gurunya, gitu. Kemudian yang dari Prof ini tambahan lagi, bagaimana cara melihat jiwa seorang pendidik. Nah, kalau misalkan kita melihat jiwa seorang pendidik, karena tadi kita sudah membahas bahwa Rasulullah itu adalah panutan kita dalam segala hal, maka untuk melihat jiwa seorang pendidik itu kita lihat bagaimana Rasulullah ketika mengajar tadi. Ya, sudah banyak tadi berwibawa, sabar dan lain-lain. Nah, ketika orang memiliki sifat-sifat tersebut, nah itulah jiwa seorang pendidik itu yang seperti itu, yang tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa dalam mendidik, sabar, kemudian dia juga berwibawa, bisa mengerti muridnya, dan yang paling penting kalau menurut saya yang tadi ya, jadi ketika Rasulullah itu duduk di sebuah majelis, semua orang itu diperhatiin, sampai semua orang ngerasa bahwa saya ini paling dicintai sama Rasulullah, sampai bisa merasa begitu. Kenapa? Itu tidak bisa dirasakan oleh murid kalau gurunya tidak punya jiwa pendidik. Dan memang betul, mungkin saya juga bukan dari jurusan pendidikan, saya tidak tahu apakah diajarkan atau tidak di universitas pendidikan itu ya, tentang jiwa seorang pendidik ini. Wallahu a'lam. Tapi kalau untuk lebih mudahnya, karena kita juga punya referensi itu dari ajaran agama kita, jadi itu saja yang kita jadikan patokan atau standar gitu. Ustaz, begitu mungkin. Luar biasa. Ya, luar biasa perhatian tadi ya. Mungkin yang tadi di surat Al-Ahzab ya, Azizun, Ma'anitum, kemudian Harisun, itu saja. Harisun alaikum, betul. Alaikum bil mu'minin raufur rahim. Mungkin tiga poin itu yang bisa kita ambil. Nah, kita hampir di penghujung, tapi ada satu pertanyaan luar biasa. Ini berkaitan As-Saff ayat 2 dan 3, ya, Kabura Maktan itu. Nah, kita kata Ibu Titik bahwa kita fokus guru itu hanya sebatas guru mapel yang kita kuasai. Sementara jadi mungkin mapel-mapel di luar agama gitu. Sementara ilmu agama seringkali kita takut menyampaikannya, merasa karena ilmu kita agama kita masih sedikit. Khawatir yang disebutkan pada surat As-Saff ayat 22 sampai 3. Nah, itu bagaimana dalam menyampaikan berhubungan dengan agama, padahal kita itu semuanya wajib menyampaikan kebaikan, berdakwah kepada murid kita, sementara khawatir tadi yang disampaikan. As-Saff ayat 2 dan 3. Baik, hatur nuhun. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalkan saya mau menyampaikan tentang dakwah, tentang ajaran Islam, tapi karena ada ayat tadi bahwa Allah itu melaknat atau memberikan ancaman yang begitu luar biasa bagi mereka yang mengatakan tapi tidak mengerjakan, maka solusinya adalah ketika kita masih ingin mengajak kepada kebaikan, tapi kita takut mengatakan itu, ya tadi, kita tidak usah mengucapkan, tapi kita menjadi contoh. Nah, gitu. Jadi ketika misalkan kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan melakukan ini. Nah, ketika misalkan kita masih khawatir, menyampaikan itu artinya khawatir bahwa kita termasuk ke golongan yang tadi, yang kabura maktan, yang mengatakan apa yang tidak dia ucapkan,
Nah, kita tidak usah mengucapkan, kita ajarkan aja. Misalkan kita ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa, ayo anak-anak, kalau misalkan ada waktu kosong di waktu belajar nih, kita sholat duha yuk. Nah, kan kita mau mengajak orang sholat duha, tapi takut kalau saya ngucapin, tapi saya nggak ngamalin. Ya udah, kita amalkan aja. Ketika kita mengamalkan, ya, kita menjadi contoh, kita sudah mengamalkan, nah, mudah-mudahan kan para murid itu melihat, oh, ibu ini, bapak ini, kalau misalkan jam segini suka sholat duha, saya ikut. Kalau misalkan itu sudah menjadi kebiasaan kita sudah istiqomah, nah baru kita bisa mengajak. Nah, itu kan akan menjadi lebih enak begitu. Jadi memang yang paling awal itu adalah memang harus kita yang menjadi contohnya. Setelah itu baru kita bisa mengajak. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai karena ada ayat ini kita jadi tidak mau mengucapkan segalanya. Kan Bapak Ibu juga kalau misalkan punya anak kecil, kan ada psikolog yang bilang kalau anak itu jangan dimarah-marahin, kasih afirmasi yang baik. Misalkan kalimat yang jangan itu diganti jadi harusnya begini. Nah, tapi kalau misalkan anak kita mendesak, misalkan udah ada di ujung solokan, mau jatuh kan nggak mungkin. Nah, sebaiknya maju dari solokan, kan nggak mungkin. Kita pasti langsung mengatakan, awas, jangan dekat-dekat. Nah, kan pasti langsung begitu. Karena posisinya darurat, takut jatuh. Nah, begitu juga dengan kalimat yang tadi. Jadi jangan sampai ketika kita mau mengucapkan kebenaran yang itu sifatnya darurat, karena kita mikir, aduh nanti ini saya termasuk golongan ini. Tapi kalau halnya darurat, ucapkan aja. Misalkan ada orang yang mau melakukan keburukan, kita melihat, kita ingat, oh nanti kalau saya mengingatkan keburukan, saya juga masih punya keburukan, atau saya dapat dosa dari Allah juga. Kalau dia mau melakukan, langsung bilang, jangan dilakukan, ini adalah haram, ini adalah ini adalah itu. Nah, nggak apa-apa itu, karena sifatnya darurat. Seperti contohnya yang anak kecil tadi. Mungkin ilustrasinya begitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz Faris. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup jelas ya apa yang kita kaji kali ini. Jadi jangan takut. Kalaupun takut, kita mulai dari diri kita untuk melakukannya. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita termasuk hal yang membiarkan sebuah keburukan, membiarkan tidak mengingatkan karena khawatir terjatuh gitu ya ke dalam solokan. Nah, makanya ingatkan dulu saja, begitu saja. Ingatkan dulu, karena sembari kita tetap memberikan contoh. Itu yang paling saya kenal, Ustaz, bahwa marilah kita menjadikan contoh, bukan hanya memberi contoh. Luar biasa. Baik, kita sudah di penghujung kegiatan kali ini. Sekali lagi, Ustaz Faris, kami aturkan terima kasih, jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang disampaikan. Pasti ini jadi masukan yang berharga buat kami para guru. Di akhir, Ustadz, mohon untuk memimpin berdoa, Ustadz, untuk menutup kegiatan kita kali ini. Enggak, Ustadz? Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala rasulikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari kami kecil hingga saat ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah ya Rabbana, kami berkumpul saat ini menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami amalkan, ilmu yang bisa kami amalkan dengan penuh keikhlasan. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami pendidik-pendidik yang baik,
pendidik-pendidik yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, pendidik-pendidik yang sabar, yang tabah, pendidik-pendidik yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun Bapak Ibu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi syukran jazakallah khair. Ustaz izin bertanya, Mutharid Azhar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sana Kang? Ana guys sana 2010. Asra. Anda mutakharij Bardu. Sama-sama Karena alumni Alfen sama Nia. 2008. Nah, mutakharij. Nah, sahih. Ya, alhamdulillah beliau juga alumni Al Azhar Bapak Ibu. Iya, hatur nuhun sekali lagi Ustaz Faris bisa bersilaturahim. Kapan-kapan main ke Darul Hikam Ustaz? Insyaallah. Sering juga ya mengisi acara di ibu-ibu hari Jumat ya beberapa kali ya Ustaz Faris ya. Pada Majelis Taklim Darul Hikam. Iya, iya, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Ya, sami-sami Prof. Sehat-sehat. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sehat. Bapak Ibu, ya kita akhiri kegiatan ini. Namun sebelum diakhiri, mengingatkan absensi untuk diisi, kemudian memanfaatkan waktu. Mangga yang mau bersedekah sudah disampaikan rekeningnya dan sudah dimunculkan di chat kita. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustaz Faris, jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Bila liqa Ustaz bertemu insyaallah. Akan datang insyaallah. Jazakallah khair. Mangga Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ustaz Faris. Mangga sami-sami. Ustaz.